Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selalidni Alin dari kelas T4C dengan NIM 23314070111069. Di sini saya akan mengimplementasikan dari tugas PBL mata kuliah keamanan komputer. Itu saya memilih topik SQL injection, yaitu yang berhubungan dengan keamanan basis data. Sebelumnya, apa itu basis data? Basis data adalah keumpulan informasi atau data yang tersimpan secara struktur dalam sistem komputer. Basis data biasanya dikelola oleh Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan memodifikasi data secara efisien. Terus, keamanan basis data itu penting. Kenapa? Karena untuk melindungi informasi sensitif dan penting dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Selain itu, keamanan basis data memastikan kelangsungan bisnis dan menghindari kerugian finansial akibat pelanggaran data. Atau basis data juga digunakan untuk menyimpan eh, username dan password, misal admin dari sebuah website seperti itu, dan keperluan lainnya lah. Terus kemudian apa itu SQL injection? SQL injection adalah teknik serangan cyber di mana penyerang menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input aplikasi sehingga dapat memanipulasi database dan mengambil data atau bahkan mengambil alih sistem informasi seperti website atau semacamnya. Kemudian bagaimana bisa terjadi? SQL injection terjadi karena aplikasi tidak memfilter input pengguna yang dimasukkan ke dalam query SQL, sehingga penyerang dapat menyisipkan kode berbahaya untuk mengakses atau memanipulasi database. Atau dengan mungkin terdapat pengguna yang dapat masuk ke dalam website namun tidak menggunakan password yang sesuai dengan yang seharusnya dimasukkan ke dalam web tersebut. Kemudian diimplementasikan. Nah, di sini Di sini saya memiliki website login page. Saya akan mendemokan bagaimana SQL injection tersebut dapat terjadi. Nah, di sini kita biasanya jika kita ketik admin dengan password yang salah, misal. Nah, di sini akan muncul username atau password salah, jadi tidak bisa masuk. Kemudian, jika kita menggunakan admin or 1 sama dengan 1, di sini kita juga menggunakan password yang berbeda dari yang password seharusnya admin ini masukkan. Kita asal saja A, B, C, D. Nah, di sini pengguna tetap berhasil masuk, padahal harusnya tidak berhasil masuk karena passwordnya salah. Bagaimana itu bisa terjadi? Di dalam kode pemrograman saya itu terdapat query di sini yang ini menghubungkan ke dalam database. Database ini. Nah, di sini terdapat admin dan ini passwordnya yang tentu saja sudah dihash. Kemudian disambungkan ke dalam login page yang tadi. Di dalam kode tersebut terdapat query, yaitu kode merupakan perintah SQL untuk mencari pengguna yang cocok di tabel user dengan username dan password tertentu. Jadi untuk mencocokkan antara username dan password pada database. Dan kenapa itu bisa berbahaya dan bisa menjadi SQL injection itu? Karena isi dari username dan password berasal dari input pengguna. Seorang penyerang bisa mengubah query ini dengan memasukkan perintah SQL tambahan seperti ini. Username-nya ditambah or 1 sama dengan 1, yaitu bagian username admin akan mencari pengguna dengan username admin, namun bagian or 1 sama dengan 1 ini adalah kondisi yang selalu benar. Jadi ketika kita memasukkan password salah, itu akan selalu benar dan dapat masuk ke dalam web tersebut. Dengan input
Seperti itu, query akan mengembalikan hasil yang berarti penyerang bisa masuk ke dalam sistem sebagai pengguna admin meskipun password yang dimasukkan tidak cocok. Seperti itu. Kemudian bagaimana mitigasi serangannya? Itu dengan bisa menggunakan prepare statement, yaitu menulis query SQL yang memisahkan data pengguna dari perintah SQL-nya, atau validasi dan filter input sebelum data digunakan di dalam aplikasi atau dimasukkan ke database. Kita harus memeriksa isi input, misalnya username-nya seharusnya hanya berisi huruf dan angka hanya atau harus menambahkan eh, tanda baca atau underscore atau apa seperti itu. Terus atau menggunakan ORM, yaitu teknik di mana kamu berinteraksi dengan database menggunakan objek dalam kode, bukan menulis query SQL manual. Ini bisa menggunakan Laravel, SQL, Semi, Python, Hibernate, Java, seperti itu. Sekian penjelasan implementasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.